Kak Yuna sehat? Sehat Kak Siska. Kak Yana? Sehat Kak. Iya, jadi sebelum kita mulai kebaktian kita angkat pujian kita, Saya Bergirang. Kak Cindy. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami ucapkan berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Kami syukur Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, pribadi pribadi, berkati hati dan pikiran kami. Berkati juga ibadah ini Bapak, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami antarkan melalui dalam Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Ramayana Panjaitan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu lagu ya, Big or Small. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak akan membacakan pengumuman untuk kita minggu ini. Pengumuman kita yang pertama, yang berulang tahun satu minggu ini dari tanggal 14 Maret sampai 20 Maret 2021. Yang pertama, Riyandi Pangyutan Manurung. Dan yang kedua, Princess Jasmine Manurung. Kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu. Yang pengumuman yang kedua, yang membawakan cerita firman Tuhan untuk kita minggu ini adalah Kak Melvi Syanipat. Yang ketiga, pengumuman yang ketiga, kita akan kembali lagi beribadah secara online melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan setiap minggunya jam 7.30 pagi. Jangan lupa lah ya adik-adik, jangan lupa juga di subscribe dan juga tinggalkan komen di kolom komentar. Itu aja pengumuman kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu semuanya, shalom. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Melvi Syanipat, kembali kita angkat satu lagu pujian kita, Roma tu Yesus, Roma Tibu. Roma tu Yesus, Roma Tibu, bagi hatana
firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan yang maha baik, yang Engkau memberkati semua adik-adik kami sekolah minggu, mulai orang kecil sampai orang besar. Berkati juga kedua orang tuanya ya Bapak. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Bapa segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak disebut anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Judulnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Baik, kakak akan membacakan natsnya. Adik-adik semua di rumah mengikuti di rumah ya. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di sini judulnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Mungkin adik-adik sering mendengar istilah pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Ini merupakan tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yang tidak mengikuti aturan dan peraturan. Dan ini sering ada untuk di pengadilan tinggi, hakim, seorang hakim yang memberikan keputusan untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Di sini Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama untuk dihakimi. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tapi Tuhan tetap melakukan yang terbaik untuk kita. Dan di sini ada 3 hal yang mau disampaikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, janganlah kita berkompromi untuk melakukan kejahatan. Di sini tadi ada muncul saksi-saksi dusta. Ada orang-orang yang disuruh untuk menjadi saksi supaya Tuhan Yesus itu dihukum.
Berdusta itu sama dengan berbohong. Kan adik-adik, misalnya dia mencuri uang temannya. Misalnya ini ada 2 orang, ada si Doni dan si Dani. Si Doni mencuri uang si Dani. Dan dia menuduh si Doni mengambil. Padahal yang sebenarnya si Doni yang mencuri, bukan si Dani. Demikian juga ini. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan, tetapi ahli-ahli Taurat tadi memunculkan saksi-saksi dusta supaya Tuhan Yesus itu dihukum. Oleh karena itu, kita jangan mau berkompromi untuk berbuat jahat, untuk mengajak teman mencuri, untuk mengajak teman itu memukul teman yang lain, ribut di kelas gitu ya. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan bersaksi dusta atau palsu kepada orang lain, kepada siapapun. Itu tertulis di mana? Di titah yang ke-9. Titah ke-9 berkata, jangan engkau berdusta. Tuhan sangat tidak suka kepada orang-orang yang suka berbohong, yang suka mengatakan yang tidak benar. Apalagi adik-adik sekolah minggu di rumah, misalnya disuruh orang tua itu, kebetulan dia mengambil uang orang tuanya, sama halnya juga mencuri. Sebenarnya si abang yang mengambil, tapi dia mengatakan si adik yang ambil. Nah, di situ sudah berdusta. Tuhan tidak menginginkan anak-anak sekolah minggu itu seperti itu. Tuhan menginginkan anak-anak sekolah minggu itu mengatakan yang benar. Karena di Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi adik, Matius 5 ayat 37. Boleh adik-adik lihat, nanti dibaca di rumah ya. Kemudian yang ketiga, teladanilah Yesus sebagai juru selamat. Yesus kita itu, Tuhan Yesus kita itu juru selamat kita. Dia tidak pernah membalas perbuatan kita yang jahat, malah dia melakukan yang baik untuk kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu, Tuhan memberkati juga guru-guru sekolah minggu. Asal apa? Asal kita melakukan perintah Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak disenangi Tuhan. Kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi adik, kita harus bisa mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada kita semua, terkhusus kepada adik-adik di sekolah minggu, khususnya sekarang masih kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Adik-adik harus tetap bersuka cita, harus tetap semangat untuk sekolah, harus tetap semangat untuk mengikuti ibadah walaupun kita bertemu di YouTube channel Sekolah Minggu. Yang pastinya Tuhan memberkati semua adik-adik sekolah minggu ya. Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kedua orang tua adik-adik. Asal adik-adik sekolah minggu semuanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami perdengarkan hari ini. Tuhan, banyak hal yang mau kami sampaikan kepadamu, tapi Engkau Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan dan yang kami perlukan. Engkau Tuhan yang akan menyediakan semuanya yang terbaik untuk kami. Bapa, berkatilah adik-adik kami sekolah minggu, mulai dari orang kecil sampai orang besar. Berkati dengan panjang umur, kesehatan, kepintaran, dan penuh dengan sukacita yang daripadamu kepada mereka.
Bapa, kami juga memohon kepadamu kiranya Engkau memberkati kedua orang tuanya, berkati segala pekerjaannya sehingga boleh mencukupkan segala kebutuhan adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kaya, Allah yang memiliki segala sesuatunya dan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Allah yang Maha Baik, kami mohon ampun atas segala perbuatan kesalahan kami, baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Bapak, mohon ampun kami Tuhan, supaya kami layak disebut anak-Mu. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Sebelum itu kita angkat pujian kita, Go Kelas Niroha. Dan sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing ya adik-adik, dan disampaikan ke gereja. Untuk buat orang tua kami, nanti boleh disampaikan ke tempat persembahan di gereja kita. Baik, kita angkat pujian kita, Go Kelas Niroha. Baik adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye.